Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Syamsuddin Asrofi, mahasiswa aktif IAIN Ponorogo jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang apa itu konsumsi dan juga produksi dan juga upah dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa yang dilakukan sekaligus atau bertahap untuk memenuhi suatu kebutuhan. Seperti contoh kecilnya yaitu seorang mahasiswa itu membutuhkan yang namanya sebuah buku. Dan buku ini adalah bagian dari barang atau konsumsi yang dipakai oleh mahasiswa. Jadi, buku ini adalah suatu nilai guna yang akan dipakai dan akan terus dipakai sampai berkurang dan akan habis. Dari contoh tadi, inilah yang dinamakan konsumsi, yaitu suatu kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Selanjutnya yaitu sifat atau prioritas barang konsumsi dalam Islam. Nah, yang dimaksud sifat di sini adalah syarat yang terkait dengan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Jadi, dalam Islam menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi, barang yang dikonsumsi adalah barang yang bersifat at-thayyibat atau barang yang bagus, dan ar-rizqi atau barang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam konsumsi terdapat prinsip-prinsip maslahah di dalamnya. Yang pertama yaitu halal. Jadi, seorang muslim diperintahkan untuk memakan makanan yang halal, yaitu makanan yang disahkan menurut hukum Islam, baik dengan caranya atau dari asal barangnya itu halal. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan dan kesehatan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 16 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa kita sebagai muslim untuk memakan makanannya halal. Apabila kamu makan makanannya haram, berarti kalianlah mengikuti jalannya setan. Dan prinsip yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Kita sebagai umat muslim wajib bagi kita untuk sederhana dalam hal apapun. Baik itu kita lagi makan, minum, bahkan juga berbelanja. Oke sobat mahasiswa, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu produksi. Produksi sendiri menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu to product, yang artinya menghasilkan. Produksi menurut istilah merupakan mengubah bahan baku menjadi barang jasa atau proses di mana input diolah menjadi output. Dalam produksi ini terhadap prinsip-prinsip produksi loh sobat. Yang pertama yaitu motivasi berdasarkan keimanan. Jadi seorang produksi tidak semata-mata mencari keuntungan maksimum, tetapi puas terhadap pencapaian pada tingkat keuntungan yang wajar saja. Yang kedua, terdapat prinsip berproduksi berdasarkan atas manfaat dan maslahat. Jadi produksi di sini menghasilkan barang yang diproduksi bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat. Yang ketiga, mengoptimalkan kemampuan akalnya. Jadi seorang pelaku produksi itu harus menggunakan akal untuk mengolah dan memproduksi suatu barang atau jasa agar jasanya itu berkualitas. Yang keempat yaitu adanya sikap tawazun atau keberimbangan. Berimbangan di sini itu yaitu seimbang antara kepentingan umum dan khusus atau pribadi. Yang kelima yaitu prinsip optimis, yaitu suatu produsen muslim harus yakin dan optimis terhadap kegiatannya, bahkan harus yakin kegiatan tersebut tidak membuat hidupnya menjadi sulit. Yang keenam, prinsip menghindari praktik produksi haram. Jadi seorang produsen muslim harus menghindarkan praktik produksi yang haram, baik barangnya atau cara proses pengolahannya.
Baik sobat mahasiswa, selain dari prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi, juga terdapat faktor-faktor dalam produksi. Yang pertama yaitu adanya sumber daya yang digunakan. Dan yang kedua yaitu adanya tenaga kerja. Dan yang ketiga yaitu adanya alat tukar menukar atau uang. Dan yang keempat yaitu kewirausahaan. Oke sobat mahasiswa, mari kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu upah. Upah dalam Islam adalah imbalan yang diterima seorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia yang adil dan juga wajar. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah harus dilakukan secara adil dan tidak boleh merugikan pekerja. Oke sobat, mungkin sampai sini saja pembahasan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Syamsuddin Asrofi, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.